Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini, dalam sebuah acara yang taat insyaallah ta'ala, dalam sebuah acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab Allah menurunkan ampunannya kepada kita semuanya, yaitu duduk kita dalam masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita telah berilmu, mengadakan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai amal saleh yang bisa kita harapkan pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-19 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan yang bisa menyelesaikan bulan puasa ini, bulan puasa kita ini dengan sebaik-baiknya, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisinya dengan segala macam bentuk ketaatan, dengan puasa kita, dengan salat kita, dengan qiyam Ramadan kita, dan dengan baca Al-Quran kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kajian kita insyaallah pada sore hari ini kita mengambil dari sebuah kitab kecil terdiri dari 77 halaman. Judulnya adalah Ilaz Zawjaini, kepada dua pasang suami istri. Kitab ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ila zaujati, dan yang kedua adalah ila zauji. Maka di sini kita dahulukan yang pertama dulu, yaitu ila zaujati. Kemudian kita bahasakan menjadi tema kajian kita, yaitu duhai istriku. Nanti jawabannya pada hari Ahad insyaallah, pada acara buka bersama yang seperti ini pula akan kita ambil tema kelanjutannya, yaitu duhai suamiku. Makanya kalau yang pertama ini judulnya saja duhai istriku, maka tidak layak kalau yang mendengarkan cuma para suami, ya. Harusnya suaminya bawa istrinya. Di mana isi daripada kajian kita sore hari ini, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berupa surat yang berisikan nasihat dan wasiat dari seorang suami kepada istrinya. Berupa nasihat dan wasiat, renungan dari seorang istri, dari seorang suami kepada istrinya. Pesan-pesan yang sangat berharga, di mana para istri itu diharapkan untuk memperhatikannya, dan para suami juga demikian, belajar bagaimana dia memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada istri-istri. Kalau istri
agar dia memperhatikannya. Kemudian kalau para suami, agar dia bisa memberikan nasihat, wasiat kepada istri-istrinya. Kita awali ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita bacakan langsung terjemahannya, tidak mungkin kita bacakan Arabnya. Langsung terjemahannya kita perhatikan, kita dengarkan baik-baik, kita simak isi daripada surat ini yang dilayangkan oleh seorang suami kepada istrinya. Wahai istriku, duhai istriku, sungguh engkau adalah seorang yang cantik rupawan. Benar demi Allah, wahai istriku, yakinlah bahwasanya engkau adalah seorang wanita yang sangat cantik di sisiku. Engkau adalah seorang wanita yang sangat cantik tanpa berbagai macam make up yang ada di wajahmu, tanpa berbagai macam warna-warna yang menghiasi wajahmu, tanpa berbagai macam model yang kau tiru dari orang-orang barat, yang tidak akan sampai ke negeri kita ini kecuali dari pintu-pintu barat yang fasik. Aku sebagai suamimu, wahai istriku, tidaklah menolak berbagai macam perhiasan-perhiasan itu, tidak menolak berbagai macam sarana-sarana kecantikan itu untuk bisa menambah rasa cinta antara kita, di antara kita. Akan tetapi, wahai istriku, yakinlah bahwasanya engkau adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dengan apa? Ya, bukan dengan make up. Engkau adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan keimananmu. Engkau adalah wanita yang sangat cantik dengan akhlakmu yang mulia. Demi Allah, sesungguhnya derajat kamu sangat tinggi. Derajat kamu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena akhlakmu, karena agamamu. Dan dengan akhlak dan agamamu, engkau akan semakin menambah kecintaan di dalam hatiku. Wahai istriku, betapa aku sangat terheran-heran dan takjub dengan sifat malu yang ada pada dirimu, dengan sifat malu yang kau kenakan. Betapa aku sangat ridho dengan pelayananmu kepada aku, dan juga bagusnya penataanmu terhadap rumahku. Wahai istriku, engkau adalah seorang yang bagiku adalah cahaya yang tanpanya aku akan hidup dalam kegelapan. Istriku, jika engkau menginginkan untuk menyihir aku, maka sihirlah aku dengan sihir akhlakmu. Itu adalah sihir yang paling besar yang ada di permukaan bumi ini, wahai istriku. Darimulah aku banyak mengambil manfaat, darimulah aku banyak belajar segala sesuatu. Maka jadilah kamu bersama aku di atas jalan yang bisa mengantarkan aku kepada tujuan yang mulia, yakni akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istriku, janganlah kau banyak-banyak menghiasi tubuhmu dengan hiasan-hiasan zahir, tapi hiasilah tubuhmu, hiasilah dirimu dengan hiasan-hiasan batin, yakni keimananmu dan akhlakmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimananmu, ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengannya lah engkau akan menjadi seorang wanita yang sangat cantik, baik di sisiku maupun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Istriku yang paling berharga, sesungguhnya aku telah banyak berbuat kesalahan sebelum hari ini. Aku sebentar lagi akan berbuat kesalahan, atau mungkin beberapa hari lagi aku akan berbuat kesalahan, karena memang aku adalah seorang anak cucu Adam. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu mereka orang yang tukang berbuat kesalahan. Akan tetapi, wahai istriku, aku sangat berharap agar engkau pandai di dalam mengolah segala kesalahan-kesalahan yang telah kulakukan. Dan aku berharap engkau menjadi seorang yang berakal di dalam memperlakukan kesalahan-kesalahanmu. Demi Allah, wahai istriku, bukanlah sebuah solusi engkau mengangkat suara atasku. Bukanlah sebuah solusi engkau pergi ke kamar tidur, kemudian menutup pintu, lalu kamu merebahkan tubuhmu di atas ranjang sambil menangis. Itu bukan kesalahan, itu bukan solusi di dalam menghadapi kesalahan yang telah kulakukan. Demi Allah, wahai istriku,
Bukanlah sebuah solusi tatkala aku berbuat kesalahan kepada kamu, kamu menghubungi orang tuamu untuk mengadu. Itu bukan sebuah solusi. Apalagi kamu minta cerai dari diriku, maka itu sama sekali bukan solusi, wahai istriku. Akan tapi solusinya, wahai istriku, adalah ketenangan jiwa. Engkau pelajari kesalahan yang telah kulakukan, kemudian engkau mengajak berbicara kepada aku di meja kecintaan. Kemudian engkau memberikan maaf kepada aku yang memenuhi hatimu. Kemudian engkau sangat optimis untuk bisa memperbaiki kesalahan yang telah kulakukan. Maka pada saat itulah insya Allah kehidupan kita akan berjalan kembali. Wahai istriku, istriku yang sangat kucintai, setiap kali aku mengingat rasa sakit yang kau alami, maka aku merasakan rasa sakit pula pada diriku. Aku merasakan kegundahan, aku merasakan kesedihan. Akan tapi tatkala aku melihat engkau mampu bersabar di atas sakitmu, engkau mampu memikul beban derita yang sedang engkau alami, maka kegundahan dan kecemasan yang ada pada diriku pun menjadi ringan. Wahai istriku yang sabar, aku wasiatkan kepada kamu agar engkau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus-menerus berada di atas kesabaran. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang bersabar, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Ingatlah wahai istriku, bahwasanya balasan orang-orang yang bersabar adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak sama atas engkau wahai istriku bahwasanya bala, ujian, musibah, bencana yang kau alami, ujian yang kau alami, kesulitan yang kau alami, kepayahan yang kau alami adalah kafarah bagi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang mungkin telah kau lakukan. Maka bersabarlah wahai istriku, bersabarlah atas kepayahan yang kau alami, bersabarlah atas keletihan yang kau alami dalam merawat anak-anakku, dalam mengurus rumah tanggaku, dalam mengurus rumahku, dalam mengurus orang tuaku. Bersabarlah, maka bagimu adalah pahala, bagimu adalah surga. Ketahuilah wahai istriku, banyak di antara wanita-wanita yang lain, mereka mendapatkan musibah, ujian yang lebih besar dari ujian yang menimpa kamu. Maka bersyukurlah, memujilah Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kepayahan yang engkau alami, ujian yang engkau rasakan tidak lebih besar dari wanita yang lain selain kamu. Wahai istriku yang tercinta, sesungguhnya jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikitari dengan berbagai macam perkara-perkara yang tidak disukai. Barangkali kepayahanmu, barangkali capekmu, barangkali keletihanmu, barangkali rasa sakit yang kau rasakan adalah satu macam dari bentuk perkara-perkara yang tidak disukai itu. Maka betapa indahnya kesabaran saat kita mengetahui bahwasanya pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istriku demi Allah, aku tidak akan melupakan kamu dalam doaku. Aku akan senantiasa berdoa untukmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak akan meninggalkan kamu dalam kepayahanmu. Aku tidak akan meninggalkan kamu dalam kesulitanmu. Aku tidak akan meninggalkan kamu dalam sakitmu. Aku akan melakukan segala sesuatu untuk membuatmu ridho, dan aku akan membantu kamu menahan beban derita yang tengah engkau rasakan. Karena engkau adalah istriku dan aku adalah suamimu. Wahai istriku, aku sangat optimis bahwasanya kesembuhan itu datang sebentar lagi, bahwasanya masa senang itu akan datang sebentar lagi, dan bahwasanya kehidupan yang akan datang akan membawa berbagai macam kebahagiaan dan ketenangan, dikarenakan Allah bersama dengan kita. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Wahai istriku yang sangat kucintai, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita bahwasanya sebagian kaum wanita mereka telah kufur, bahwasanya sebagian istri mereka kufur,
Tahukah kamu, wahai istriku yang kucintai, mereka kufur karena apa? Iya, sesungguhnya sebagian wanita mereka kufur terhadap pemberian daripada suaminya, dan mereka mengingkari pemberian daripada suaminya. Tatkala mereka merasakan suaminya berbuat salah kepada dia, maka mereka mengatakan, sungguh aku tidak melihat satu kebaikan pun dari diri kamu. Pada saat dia marah, maka dia mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan suaminya. Istri yang demikian lupa kepada dirinya sendiri. Istri yang seperti ini tidak memperhatikan apa yang keluar dari lisannya. Akan tapi istriku yang kucintai, kalimat yang semacam itu, kalimat yang merendahkan suami semacam itu sangat berat pada kehidupan suami istri. Tahukah kamu bagaimana perasaan suamimu saat engkau mengatakan perkataan yang semacam itu? Tahukah kamu bagaimana perasaan suamimu saat engkau mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu, aku tidak pernah merasakan satu kebaikan pun yang ada pada dirimu? Tahukah kamu bagaimana perasaan seorang suami? Seorang suami yang telah mencurahkan segenap dayanya. Dia berangkat pagi pulang sore, dia banting tulang merinas peras keringatnya, dia merasakan kecapean yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menghidupi kamu istri, untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga semampu dia, wahai istriku. Tahukah kamu apa perasaannya? Sungguh kalimat itu ringan di lisan, akan tapi itu layak sebuah bom yang suatu ketika akan meledak dan menghancurkan taman-taman kecintaan, dan akibatnya adalah perceraian. Maka perhatikanlah, wahai istriku, jagalah lisanmu. Betapapun kamu marah kepada diriku, janganlah engkau mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati suamimu, hati istriku, hati diriku, yaitu suamimu, wahai istriku. Wahai istriku yang sangat kucintai, sesungguhnya orang-orang dulu pernah mengatakan, wara'a kulli rajulin 'azimin imra'atun. Di belakang setiap laki-laki yang besar, di belakang setiap laki-laki yang agung, ada seorang wanita. Maka sesungguhnya aku sangat setuju dengan ungkapan ini, wahai istriku, karena engkau adalah istriku yang sangat kucintai. Engkau adalah tiang yang sangat penting di dalam kehidupanku. Engkau adalah satu rahasia dari rahasia-rahasia kemajuan dan keberhasilanku. Bagaimana tidak, engkaulah orang yang berdiri di belakangku, engkaulah orang yang berdiri di samping kanan dan di samping kiriku, engkaulah orang yang bersamaku dalam berbagai macam kesulitan-kesulitan tanpa ada keluhan, tanpa ada syakwa, tanpa ada keluh kesah. Engkau berdiri di samping kanan dan di samping kiri. Engkau berdiri di depan dan di belakangku, membantu aku, mendorongku untuk terus maju, mendorongku untuk terus berhasil. Maka engkau, wahai istriku, adalah seorang yang sangat penting di dalam kehidupanku. Engkaulah orang-orang yang melewati kehidupan sulitku bersama aku. Engkau adalah orang yang menghiburku dikala aku dalam keadaan kesusahan. Wahai istriku yang sangat kucintai, sungguh engkau telah menjadikan aku suamimu sebagai seorang laki-laki yang lain, sebagai seorang pahlawan dari berbagai macam pahlawan-pahlawan yang lainnya. Dan sungguh engkau tidak merasakannya, wahai istriku. Akan tapi, wahai istriku, ini adalah apa yang kuyakini pada dirimu. Aku tidak akan pernah melupakan segala budi baikmu, dan aku akan terus mengingat budi baikmu kepada aku. Dan sungguh benar orang yang mengatakan, di belakang setiap laki-laki yang agung, di belakang setiap laki-laki yang berhasil, ada seorang wanita yang mendukungnya. Wahai istriku yang sangat aku cintai, wahai istriku yang sangat berharga di dalam hatiku, perhatikanlah kamu terhadap lesanmu, karena sungguhnya lesan itu membawa bahaya yang sangat besar. Lesan itu sangat ringan untuk mengucapkan kata-kata, akan tapi kejahatannya sangat besar, luar biasa. Di mana lesan, wahai istriku, adalah pintu berbagai macam
kesalahan-kesalahan, pintu berbagai macam dosa-dosa. Betapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian disebabkan oleh lisan. Betapa banyak manusia dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena lisannya. Maka menjaga lisan, wahai istriku, adalah satu tuntutan yang sangat besar, satu kemaslahatan yang sangat besar. Dan sungguh banyak nas-nas yang datang dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita peringatan akan bahaya lisan. Maka di sini, wahai istriku, jagalah lisan kamu, jangan sampai karena lisanmu maka engkau masuk dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istriku, sungguh kau telah banyak melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Engkau telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Akan tapi, wahai istriku, jangan sampai engkau nanti menjadi orang yang bangkrut, menjadi orang yang merugi di akhirat, menjadi orang yang habis seluruh pahala kebaikan kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa lisanmu. Bukankah engkau telah mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Qala sahabatu, maka berkatalah para sahabat, "Al-muflisu man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham dan orang yang tidak punya harta. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bi hasanatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dia datang dengan membawa pahala zakat, dia datang dengan membawa pahala puasa, pahala haji. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa safaka damma hadha wa daraba hadha. Akan tapi dia datang dengan membawa dosa, mencaci kepada si fulan, dia mengalirkan darah orang yang ini, dia pukul orang yang ini. Fa yu'ta min hasanatihi, maka diberikanlah orang ini dari kebaikan-kebaikannya. Wa hadza min hasanati, dan orang ini dari kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi, kalau kemudian sudah habis kebaikan-kebaikannya sementara dia belum membalas, belum membayar tanggungannya, wa illa ukhidha min sayyi'atihim wa turihat alaihi fa ulqiya finnar, kalau kemudian ternyata habis sudah seluruh kebaikan-kebaikannya, maka kemudian diambil kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang yang telah dia salahi, kemudian dilemparkan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai istriku yang tercinta, jangan engkau termasuk golongan orang yang semacam ini. Jagalah salatmu, jagalah kebaikan-kebaikan kamu, jagalah sedekah kamu, jagalah zakatmu, dan jagalah seluruh amal kebaikan kamu dengan lisanmu. Jangan engkau melakukan atau mengucapkan kata-kata yang nantinya akan menghabiskan seluruh perbuatan-perbuatan kamu. Wahai istriku yang tercinta, sesungguhnya hadis ini telah menjelaskan kepada kita semuanya akan bahayanya, akan pentingnya menjaga lisan. Bahwasanya kadang seorang mukmin dia merugi dari kebaikan-kebaikannya karena lisan ini. Maka kuwasiatkan kepada kamu, wahai istriku, jagalah lisan, jangan sampai engkau merugi dalam kehidupan ini. Dua istriku yang sangat kucintai, sungguh aku telah bosan dengan kebiasaan kamu. Tatkala aku pulang dari masjid, kudapati kamu dalam keadaan tidur. Tatkala aku mau berangkat menuju pekerjaan, kulihat kamu masih tidur. Tatkala aku pulang dari pekerjaanku, kulihat kamu masih tidur. Tatkala aku bangun tidur di malam hari, kulihat kamu masih tidur. Tatkala aku mau makan sahur, kulihat kamu masih tidur. Sementara yang menyiapkan makan adalah ibuku. Sementara yang menyiapkan makan sahur adalah ibuku. Sementara yang menyapu rumah adalah ibuku. Sementara yang merapikan perabotan rumah adalah ibuku. Wahai istriku, aku bosan dengan yang semacam ini. Kenapa kamu banyak tidur?
Sesungguhnya istriku, tahukah kamu bahwasanya ibuku adalah orang yang tua, akan tapi dia punya tanggung jawab. Ada pada dirinya tanggung jawab rumah tangganya. Dia ingin menyiapkan makanan untuk anaknya, yakni aku, suamimu, wahai istriku. Kenapa kamu tidak menyiapkan untuk aku, suamimu, wahai istriku? Sesungguhnya istriku, ibuku, dia sudah tua dan dia banyak merasakan sakit. Akan tapi seperti itu tanggung jawabnya. Dan sungguh aku berkeinginan agar engkau seperti ibuku, wahai istriku. Tatkala aku pulang dari rumah, tatkala aku pulang dari pekerjaan, setiap hariku aku menginginkan meja makan sudah dipenuhi dengan makanan. Aku menginginkan rumah sudah dirapikan. Aku menginginkan segala sesuatu sudah ada pada tempatnya. Inilah yang kuinginkan, wahai istriku. Itu bukan tuntutan dari seorang suami, akan tapi itu adalah tanggung jawabmu sebagai seorang yang harus mengatur rumah tangga, mengatur rumah daripada suami. Wahai istriku, yang sungguh aku sangat mencintai kamu, dan aku sangat berharap agar nanti aku dikumpulkan bersama kamu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku wasiatkan kepada kamu, wahai istriku, sesungguhnya setan itu berjalan di urat nadi manusia. Sesungguhnya setan itu akan senantiasa berusaha untuk menggoda manusia agar menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan, menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan. Maka kuwasiatkan kepada kamu, wahai istriku, jagalah dirimu dari setan. Dengan apa? Yakni dengan berzikir, dengan banyak berzikir, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya zikir adalah tebing yang sangat kokoh yang melindungi seorang manusia dari setan yang terlaknat. Maka kuwasiatkan kamu, wahai istriku, untuk banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan zikir dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah kamu, wahai istriku, ada seorang wanita yang dia terkena penyakit ain karena rambutnya yang indah. Ada wanita yang lain dia terkena penyakit ain karena kecantikannya dilihat oleh mata-mata yang hasud. Kemudian dia terkena penyakit ain. Maka wahai istriku, agar kamu tidak terkena penyakit ain, maka jagalah dirimu dengan zikir. Jagalah dirimu dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu bisa melindungi kamu dari mata-mata yang hasud, maka itu juga melindungi kamu dari godaan-godaan syaitan. Tahukah kamu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa yang mengatakan, "Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa, lam yadurru syai'un," maka tidak akan ada yang membahayakan dia. Tahukah kamu keutamaan doa ini? Bacalah doa ini di pagi hari, maka tidak akan ada sesuatu pun yang akan membahayakan kamu. Demikian pula bacalah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Karena siapa yang baca doa ini, maka dia tidak akan ada yang membahayakannya tatkala dia singgah pada satu tempat. Demikian pula doa-doa yang lainnya, zikir-zikir yang lainnya. Jagalah, wahai istriku yang sangat kucintai, maka segeralah mulai hari ini engkau menghafalkan zikir-zikir dan engkau mengulang-ulangnya setiap keseharian kamu. Wahai istriku yang sangat kucintai, aku tahu engkau senang dengan internet. Aku tahu engkau ahli bermuamalah dengan Facebook. Aku tahu engkau senang chatting melalui YM, Yahoo Messenger. Aku senang engkau SMS-an dengan teman-teman wanita kamu. Aku tahu engkau senang telepon melalui HP-mu. Akan tapi, wahai istriku yang sangat kucintai, jangan sampai kau menyia-nyiakan waktu kamu. Jangan sampai kau sia-siakan waktumu dengan berbicara dengan teman-teman kamu melalui SMS-mu, melalui HP-mu, melalui Facebook-mu, melalui YM-mu.
Jangan banyak kau hidup, jangan banyak kau habiskan waktumu di depan komputer karena perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Akan tapi wahai istriku yang sangat aku mencintai kamu, kalau kamu mau menginginkan menghubungi teman-teman kamu, maka kirimkanlah kepada mereka kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat dakwah yang mengajak kepada kebaikan, kalimat-kalimat dakwah yang mengajak kepada ketaatan. Jangan hanya kalimat-kalimat yang tidak ada guna dan manfaatnya. Jangan menulis sesuatu yang tidak mendatangkan pahala. Jangan menulis sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Kalau kamu menginginkan menulis sesuatu, tulislah sesuatu yang bermanfaat, karena kamu akan mendapatkan aliran pahala dari setiap orang-orang yang mengamalkan kalimat yang telah engkau lakukan. Wahai istriku yang sangat aku cintai, engkau harus tahu wahai istriku, bahwasanya iman seseorang itu bertambah dan berkurang. Demikian pula aku suamimu wahai istriku. Aku adalah seorang laki-laki di tengah-tengah manusia yang banyak. Aku pun demikian, imanku kadang bertambah, imanku kadang berkurang. Di mana bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan itu adalah amar perkara yang sangat lumrah terjadi pada diri manusia. Dan aku adalah salah satu di antara manusia itu. Dan dosa kadang timbul dari diriku, betapapun aku berupaya untuk tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa itu, wahai istriku. Dan dosa ini, wahai istriku, kadang merupakan permulaan dari masa kendurku dalam ketaatan. Maka jangan biarkan wahai istriku aku melakukan satu dosa. Jangan kau biarkan aku tenggelam di dalam satu dosa pun. Jangan kau biarkan aku tenggelam melakukan satu perbuatan dosa. Jangan kau biarkan aku berada dalam kelemahan iman. Aku senantiasa berharap darimu wahai istriku, agar engkau menjaga agamaku, agar engkau memperhatikan agamaku, agar engkau memperhatikan keistiqomahanku wahai istriku. Jika engkau melihat diriku pada satu perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau melihat diriku berada dalam kemaksiatan, aku berharap engkau tidak diam. Aku berharap engkau segera memberikan nasihat kepada aku. Aku berharap agar engkau berdiri di sisiku, menarik tanganku, mengeluarkan aku dari kemaksiatan, agar aku bisa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau diam dari kemaksiatanku, atau bahkan engkau ikut andil dalam kemaksiatanku, atau engkau malah ikut nimbrung dalam kemaksiatanku wahai istriku. Istriku, sungguh aku sangat berterima kasih kepada dirimu tatkala engkau bersedih hati melihat aku dalam kemaksiatan, tatkala engkau bersedih hati tatkala aku tertimpa kelalaian, tatkala engkau sakit luar biasa tatkala melihatku teledor dalam ketaatan. Aku sangat berterima kasih kepadamu wahai istriku. Dan istriku, aku sangat berterima kasih kepada kamu tatkala engkau merawatku di saat aku sakit. Yang sakit adalah badanku. Tatkala aku merasakan pening, engkau segera mencarikan obat untuk diriku. Tatkala aku merasakan panas demam, engkau segera mencarikan obat untuk mengobati diriku. Akan tapi aku sungguh sangat jauh berterima kasih lagi tatkala engkau mendapati hatiku yang sakit, imanku yang sakit, engkau segera mengobatinya, engkau segera memberikan petunjuk, engkau segera memberikan hidayah kepada aku. Wahai istriku, engkau harus mengetahui bahwasanya seorang laki-laki yang ingin istiqomah, dia seorang laki-laki yang istiqomah, seorang laki-laki yang sekarang hidup di permukaan bumi ini, dia banyak merasakan berbagai macam fitnah di luar rumah. Fitnah berupa wanita-wanita yang keluar dari rumahnya, mereka berpakaian akan tapi telanjang. Fitnah berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di luar rumah. Maka seorang laki-laki yang saleh menginginkan agar istrinya menjadi wanita yang salihah, yang menjaga keistiqomahan suaminya, yang menjaga suaminya dan meneguhkan hati suaminya,
dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdiri menarik anak suaminya, menyelamatkan suaminya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai istriku, sesungguhnya suatu ketika aku pernah pergi ke rumah salah seorang kawan karibku. Aku pernah pergi ke rumah sahabatku. Kemudian saat aku masuk ke dalamnya, sungguh aku sangat takjub dengan apa yang kulihat. Dari berbagai macam penataan rumah yang sangat bagus, segala perabotan rumah ada pada tempatnya. Masing-masing perabotan rumah tertata rapi pada tempatnya, di tempat yang layak. Akan tapi ketika aku pulang ke rumah, kudapati ada kaos kaki di atas meja makan. Kudapati ada gelas piring di meja ruang tamu. Kudapati ada bantal di sofa depan. Kudapati ada sapu tergeletak di teras rumah. Kudapati ada piring berserakan di tempat cuci piring. Kudapati ada celana dalam bergelantungan di kamar mandi. Kudapati ada bau busuk pakaian yang seminggu tidak dicuci-cuci. Maka sungguh ini sangat menyakitkan aku, wahai istriku. Betapa aku sangat iri dengan istri teman karibku tadi itu. Rumahnya rapi, sementara kudapati rumahku berantakan seperti ini. Wahai istriku, kuingatkan kamu itu adalah tanggung jawabmu. Dan kalau kamu merasakan tanggung jawabmu, maka marilah kita rapikan rumah kita ini dan mari kubantu. Wahai istriku, sesungguhnya seandainya kalau ada temanmu nelpon kepada kamu, wahai Ummu Abdillah, sejam lagi aku akan singgah ke rumah, maka kudapati kamu segera merapikan segala sesuatunya. Kudapati kamu segera ngepel rumah kita ini. Kudapati kamu merapikan ruang tamu. Kudapati kamu siapkan segala macam sambutan, makanan kamu hidangkan. Kamu beli ke warung depan, kamu belikan makanan-makanan, kamu siapkan segala sesuatunya. Akan tapi tatkala aku nelpon kamu, wahai istriku, sejam lagi aku pulang, ternyata kamu sambut aku dengan biasa-biasa saja. Kudapati rumah masih berantakan. Kudapati segala sesuatu tidak ada pada tempatnya. Maka kenapa kamu malu kepada teman kamu, tapi kamu tidak malu kepada aku? Sungguh tatkala kamu malu kepada temanmu, itu juga berpahala. Akan tapi kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar tatkala kamu malu kepada aku, tatkala aku melihat berantakannya rumahmu. Wahai istriku, sungguh sebentar lagi aku akan pulang. Aku ingin melihat bagaimana kondisi rumahku. Istriku yang sangat kucintai, sungguh aku sangat berharap agar engkau senantiasa berada di atas sifat malu yang sempurna tatkala kita pergi bersama ke pasar. Aku berharap agar pakaian kamu menunjukkan akan jujurnya keimanan. Aku berharap agar pakaian kamu tatkala keluar dari rumah menunjukkan akan kecintaanmu kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku berharap tatkala kamu keluar rumah itu menunjukkan ketinggian imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai istriku, sesungguhnya sebagian kaum wanita yang lemah imannya, mereka sangat teledor dengan pakaiannya, mereka sangat teledor dengan jilbabnya, mereka sangat teledor dengan pakaian yang menutupi auratnya. Betapa banyak kaum wanita, wahai istriku, mereka keluar dari rumahnya dengan memakai pakaian yang tipis transparan, dengan memakai pakaian yang ketat, dengan memakai pakaian yang pendek. Wahai istriku, itu bukan pakaian seorang mukmin, tapi itu pakaian seorang kafir, pakaian orang fasik yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Di mana sifat malumu wahai istriku? Jangan sampai kamu keluar dari rumah dalam keadaan engkau menampakkan kecantikan kamu. Sesungguhnya kecantikan kamu adalah milik seseorang, bukan milik laki-laki di jalan-jalan. Betapa kamu wahai istriku akan sangat mulia dan sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kamu keluar rumah dalam keadaan menutup diri kamu. Sesungguhnya di jalan-jalan terdapat puluhan laki-laki, terdapat ratusan bahkan laki-laki yang di tengah-tengah mereka ada orang yang hatinya baik, dan di tengah-tengah mereka ada orang yang hatinya busuk, yang mereka melihat dan menikmati kecantikan kaum wanita. Maka betapa besar dosamu wahai istriku tatkala kamu keluar dari rumahmu dengan menampakkan kecantikan kamu. Tatkala kamu keluar dari rumahmu dengan menggunakan pakaian-pakaian yang mengumbar aurat kamu. Betapa banyak laki-laki yang berbuat dosa karena kamu. Betapa banyak laki-laki yang berbuat maksiat dengan matanya karena kamu. Dan kemudian betapa banyak nantinya kaum laki-laki hatinya rusak yang kemudian mereka terjerumus dalam kemaksiatan karena kamu, sehingga kamu akan mendapatkan dosa karena perbuatan-perbuatan mereka yang disebabkan karena melihat fitnah yang ada pada dirimu. Maka jagalah dirimu wahai istriku, jagalah auratmu, jagalah kecantikanmu, jangan tunjukkan kecuali kepada aku suamimu wahai istriku. Istriku yang sangat kucintai, sungguh tidak samar bagi dirimu wahai istriku yang sangat berharga di dalam kehidupanmu. Sesungguhnya salat adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah rukun yang kedua daripada rukun-rukun Islam. Dan salat adalah amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba pada hari kiamat. Dan salat adalah cahaya bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan setelah kematiannya, dan pada saat dia di akhirat tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai istriku, sesungguhnya salat adalah jalan kebahagiaan dan pintu ketenangan. Demikian pula salat adalah simbol keberuntungan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka demi Allah wahai istriku, jangan sampai engkau tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah engkau seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan salat kamu. Kenapa aku berikan wasiat ini kepadamu wahai istriku? Karena sungguh kadang-kadang aku pulang dari pekerjaanku jam 2 kamu baru menunaikan sholat zuhur. Kadang-kadang aku pulang jam 4 kamu baru menunaikan sholat asar. Kadang-kadang aku pulang dari masjid sholat subuh, kamu baru menunaikan sholat subuh. Sesungguhnya wahai istriku, itu adalah kemungkaran. Wahai istriku, jangan engkau tunda-tunda sholat. Mungkin dengan alasan anak-anak, mungkin dengan alasan menyiapkan makanan, mungkin dengan alasan menertibkan urusan rumah. Itu bukan alasan wahai istriku. Karena itu hanyalah urusan, itu hanyalah bagaimana cara kita memilihnya, bagaimana cara kita mengaturnya. Yang terpenting adalah sholatmu wahai istriku. Jangan engkau pernah menyia-nyiakan sholat kamu. Bukankah kamu sering mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yakni orang-orang yang menunda-nunda pelaksanaan sholatnya. Maka wahai istriku, jagalah sholat kamu. Wahai istriku yang sangat aku mencintai kamu, dan aku sangat berharap agar kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya langgengnya rasa cinta di antara kita adalah satu tujuan yang sangat kita harapkan. Aku suamimu dan engkau adalah istriku, sangat berharap adalah agar rasa cinta yang ada dalam diri kita itu langgeng. Kita saling mencintai di dunia dan kita saling mencintai nanti di akhirat.
Akan tapi wahai istriku, tatkala aku pergi jauh dari diri kamu, maka sungguh itu adalah satu yang manfaat bagi rasa cinta di antara kita. Maka tatkala aku berpamitan kepada kamu untuk suatu tugas, apakah tugas dalam sebuah pekerjaan, atau tugas dalam dakwah, atau pergi jauh yang lainnya, maka kamu jangan menangis wahai istriku. Kamu jangan mengeluh wahai istriku. Kamu jangan berat untuk melepas kepergianmu wahai istriku. Kenapa? Karena sesungguhnya tatkala nanti aku pulang, kecintaan kita akan semakin mendalam. Betapa seringnya tatkala kita berpisah untuk beberapa waktu, maka kerinduan itu akan semakin memuncak dalam diri kita. Lama kita tak berjumpa, misalkan tatkala kita bertemu layaknya kita pengantin baru. Wahai istriku, maka di sini janganlah mengeluh. Untuk tetap melanggengkan rasa cinta harus ada perpisahan wahai istriku. Kalau tiap hari aku bersama kamu, pagi bersama kamu, siang bersama kamu, sore bersama kamu, malam bersama kamu, tidak ada waktu kecuali aku bersama kamu, maka nanti yang ada adalah bosan wahai istriku. Maka biar bosan itu hilang dari diriku dan dari dirimu wahai istriku, harus ada waktu aku pergi dari dirimu. Maka jangan mengeluh kalau aku pergi meninggalkan kamu wahai istriku. Istriku yang sangat aku cintai, tidakkah kamu merasakan rasa sakit akan kerusakan-kerusakan yang menyebar, yang dilakukan oleh kaum wanita, saudara-saudara kamu, saudara-saudari kamu wahai istriku? Betapa banyak kaum wanita dari jenismu, mereka melakukan berbagai macam fitnah, bertabarut keluar dari rumahnya tanpa jilbab yang syar'i, mereka tampakkan rambutnya, mereka tampakkan kecantikannya, mereka menfitnah kaum laki-laki. Apakah engkau tidak merasakan kesedihan akan hal ini wahai istriku? Ataukah mungkin engkau merasa itu bukan urusanmu, tidak ada hubungan dengan aku? Atau mungkin kamu merasakan sudahlah biarkan mereka melakukan seperti itu, masing-masing kan akan dihisab sesuai dengan amal masing-masing. Biarkan mereka dengan urusannya, aku dengan urusanku. Maka wahai istriku, itu bukan ucapan seorang muslimah mukminah yang cemburu dengan saudari-saudarinya. Engkau wahai istriku harus memiliki semangat untuk berperan bagaimana mengobati penyakit. Setidak-tidaknya engkau berikan nasihat kepada orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang ada di sekitar kamu. Apakah dengan memberikan nasihat lesan, ataukah dengan memberikan hadiah buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini. Maka jadikanlah dirimu memiliki peran di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam zaman yang penuh dengan fitnah ini. Wahai istriku, wahai istriku, aku teringat dengan sebuah kejadian yang sangat menakjubkan kepada diriku, sekaligus sangat mengharukan. Yang kejadian ini sungguh menunjukkan akan tingginya akhlakmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan akan tanggung jawabmu yang besar terhadap pendidikan anak-anak kamu. Suatu ketika wahai istriku, saat aku berjalan bersama dengan putri kecilku yang dia masih berusia 7 tahun, aku ajak dia masuk ke dalam pasar. Kemudian seketika dia berkata kepada diriku, wahai Abi, aku menginginkan sesuatu wahai Abi. Maka aku jawab, wahai istriku, kamu pengen apa wahai putriku? Wahai Abi, aku pengen baju yang longgar wahai Abi. Aku pengen jubah wahai Abi. Aku pengen jilbab yang lebar wahai Abi. Aku pengen kaos kaki
seperti yang dipakai oleh ibuku wahai Abi, yang dipakai oleh Ummi wahai Abi. Betapa aku ingin wahai Abi memakai jilbab syar'i seperti yang dipakai oleh Ummi wahai Abi. Maka betapa aku mendengar ungkapan dari putriku ini wahai istriku, aku sangat bergembira. Aku melihat dan merasakan betapa besar pengaruh pendidikan yang telah engkau lakukan terhadap putriku. Betapa besar tanggung jawabmu sehingga engkau bisa menjadikan putriku seperti ini. Peristiwa yang lain wahai istriku, tatkala aku mendengar azan, kemudian anakku, putraku yang kecil, putra kecilku datang kepada aku. Seraya dia menggandeng tanganku, kemudian dia berkata, wahai Abi, tinggalkan televisi. Tidakkah engkau mendengar azan wahai Abi? Bukankah ini adalah panggilan Allah? Bukankah ini saatnya untuk datang ke masjid? Mari wahai Abi, ayo kita ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Maka sungguh wahai istriku, ini adalah hasil dari pendidikanmu, hasil dari tarbiyah yang kau lakukan kepada anak-anakku. Maka terima kasih wahai istriku. Sungguh benar perkataan bahwasanya ibu adalah madrasah yang pertama. Ibu adalah sekolah pendidikan yang pertama. Maka wahai istriku, jadilah engkau adalah madrasah bagi anakku. Teruskan pendidikanmu, teruskan ajaranmu, teruskan tarbiyahmu kepada anak-anakku. Jadikanlah mereka adalah anak-anak yang saleh dan salehah, yang kita nanti akan merasakan pahalanya tatkala kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai istriku, pernahkah engkau mendengar sebuah kisah tentang sekumpulan orang yang mereka melakukan perjalanan di tengah laut? Kemudian badai pun menghantam. Kemudian ombak pun bergulung-gulung menerjang. Sementara kapal pun terombang-ambing tidak karu-karuan. Air pun masuk ke dalam bilik kapal. Seluruh manusia yang ada dalam kapal mereka berteriak-teriak histeris karena kapal pun akan tenggelam. Maka pada saat yang mencekam itu, seorang laki-laki pun lari ke kamarnya menemui istrinya dengan mengatakan, wahai istriku, cepat-cepat kapal mau tenggelam, ayo keluar. Maka sang istri dengan tegarnya mengatakan, sabar, tenang wahai suami, aku akan keluar setelah aku mengenakan seluruh jilbabku. Aku akan keluar ketika aku telah menutup seluruh tubuhku, seluruh auratku tidak kelihatan oleh seorang pun. Maka sang suami pun mengatakan, wahai istriku, cepat, wallah, ini bukan saatnya pakai jilbab. Demi Allah, ini bukan saatnya kamu pakai hijab, tapi ini saatnya kamu menyelamatkan diri. Demi Allah, cepat. Maka sang istri pun mengatakan, demi Allah wahai suamiku, aku tidak akan keluar kecuali dengan hijabku. Sekalipun kapal ini harus tenggelam, aku tidak akan keluar kecuali dalam keadaan berhijab. Maka wahai istriku, mereka pun keluar semuanya bareng-bareng. Mereka keluar semuanya dan kapal pun tenggelam. Dan di saat-saat yang sangat genting, sang istri yang dalam keadaan memakai hijab yang sempurna, dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, apakah engkau ridho kepada aku?
perlakuanku selama ini kepada kamu? Karena aku pernah mendengar kalau ada seorang istri yang mati dalam keadaan suaminya ridho, maka dia masuk surga. Maka sang suami pun mengatakan, aku ridho kepadamu wahai istriku, aku ridho kepadamu wahai istriku. Kemudian itu adalah waktu terakhir bagi suami istri itu bertemu. Kemudian sang suami ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diselamatkan. Dia selamat dari tenggelamnya kapal itu. Kemudian dia mencari-cari istrinya. Ternyata istrinya sudah wafat. Di tengah-tengah orang-orang yang tenggelam dalam keadaan hijabnya tidak bergeser dari tubuhnya. Maka di sini wahai istriku, istiqamalah di jalan Allah. Istiqamalah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kematian harus menjemputmu. Karena kalau kamu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kamu mati, dan kamu mati dalam keadaan istiqamah di atas jalan Allah, maka kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Wahai istriku yang sangat aku mencintai kamu, bukankah engkau telah mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang paling bertakwa di tengah-tengah kalian. Maka wahai istriku, engkau harus tahu bahwasanya wanita yang paling afdal, wanita yang paling utama adalah wanita yang ahli ibadah, wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah engkau wanita yang paling dimuliakan oleh Allah, yakni wanita yang taqi, wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai istriku, percayailah aku wahai istriku, bukanlah sebuah keutamaan kalau seorang wanita itu adalah wanita yang cantik. Itu bukan sebuah keutamaan, itu bukan sebuah kelebihan wahai istriku. Bukanlah sebuah kelebihan kalau seorang wanita itu dia memiliki harta yang banyak atau dari keturunan orang yang baik-baik. Itu bukan sebuah keutamaan wahai istriku. Tapi keutamaan yang ada wahai istriku, tatkala seorang wanita adalah wanita yang salihah, tatkala wanita itu adalah wanita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah wanita yang memiliki perhiasan yang banyak, bukan wanita yang dia bisa berhias dengan perhiasan yang membuatnya cantik. Sungguh aku mengingat perkataan dari kakekku wahai istriku. Dulu dia pernah berkata, wahai cucuku, kamu kalau mencari seorang istri, jangan kamu mencari istri yang cantik luarnya. Ingat sebuah pepatah orang Jawa pernah mengatakan, kayu-kayu ini sepur, ilang kayu ini karek parasi. Ayu ini pupur, ilang pupure karek kadas. Ini harus kamu ingat wahai istri. Jangan hanya kamu menghiasi dirimu yang zahir saja, tapi hiasi dirimu yang batin. Percantikilah dirimu dengan amal ibadahmu. Sesungguhnya demi Allah wahai istriku, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang punya ketakwaan. Dia adalah wanita inilah yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang paling utama dan yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia adalah seorang wanita yang hitam legam, kalau dia bertakwa, dia adalah orang yang paling utama. Sekalipun dia adalah seorang wanita yang pendek, sekalipun dia adalah wanita yang pincang, sekalipun dia adalah wanita yang tidak memiliki rambut yang indah, tapi kalau dia bertakwa, demi Allah wahai istriku,
maka dia adalah wanita yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hiasilah dirimu dengan ketakwaan. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada tempat yang keberuntungan. Wahai istriku yang sangat kucintai, aku tidak bisa bagaimana caranya berterima kasih kepada kamu atas pelayanan kamu kepada kedua orang tuaku. Sungguh aku tidak bisa melupakan hal ini untuk selama-lamanya. Engkau merawat ibuku yang dalam keadaan sakit, engkau merawat bapakku yang dalam keadaan sakit. Sungguh kedua orang itu memiliki tempat kedudukan yang tinggi dalam hati. Orang tuaku, wahai istriku, tidak hentinya aku ingat di saat ibuku sakit, engkau duduk di sisinya, engkau memijat kakinya, engkau menyiapkan makanannya, bahkan engkau suapi dirinya. Tatkala dia perlu mandi, engkau memandikannya. Wahai istriku, sungguh itu adalah ketaatanmu yang luar biasa. Baktimu kepada ibuku yang mewakili baktiku kepada ibuku. Aku tidak bisa mengucapkan terima kasih yang bagaimana kepada kamu, wahai istriku. Sungguh itu adalah sebuah pengorbanan dari dirimu. Sesungguhnya, wahai istriku, engkau telah menjadikan diriku sebagai tawanan. Engkau telah menjadikan hatiku sebagai tawanan, yang hatiku tidak akan pernah lepas dari dirimu, wahai istriku. Karena perilakumu yang seperti itu, karena perbuatan baikmu yang seperti itu kepada kedua orang tuaku, dan aku tidak akan pernah melupakannya. Dan aku senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai istriku, mudah-mudahan engkau dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang salihah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai istriku yang sangat aku cintai, betapa aku sangat berharap agar kondisi perekonomian kita ini lebih baik dari yang sebelumnya. Betapa aku berharap bahwa dari hari ke hari kehidupan kita akan semakin menjadi baik. Kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Akan tapi apa yang bisa kulakukan, wahai istriku? Inilah segala usahaku, dan inilah gajiku yang tidak seberapa. Demi Allah, sungguh aku tidak bakhil tatkala aku berikan nafkah kepada kamu kesehariannya. Aku tidak bakhil, karena memang itu yang kupunya. Karena memang itu yang bisa kuusahakan, dan aku tidak berleha-leha, dan aku tidak bermalas-malasan. Aku berjuang, berusaha keras, tetapi hanya ini yang bisa kuberikan kepada kamu, wahai istriku. Dan sungguh aku sangat berbahagia tatkala aku mendapati kamu qanaah, menerima apa adanya. Kuberikan kepada kamu uang yang banyak, kamu tersenyum. Kuberikan kepada kamu uang yang sedikit, kamu pun tersenyum. Kuberikan kepada kamu hasil jerih payahku yang luar biasa banyaknya, kamu tertawa. Aku tidak bawa apapun, kamu juga tertawa. Maka sungguh aku sangat berbahagia memiliki seorang permata di sisiku, yaitu engkau, wahai istriku. Sesungguhnya ridho dengan pembagian Allah seperti apa yang kau lakukan, wahai istriku, adalah bagian keimanan, dan itu menunjukkan keimanan yang dalam yang ada pada dirimu, wahai istriku. Dan sungguh itu adalah sebab kamu akan merasakan lezatnya keimanan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban." Akan merasakan lezatnya iman, yaitu orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-Nya. Wahai istriku, demi Allah, aku akan terus berusaha semampuku untuk mencari rezeki, untuk meningkatkan kehidupan kita. Akan tapi, wahai istriku, bersabarlah, terimalah apa yang bisa kuberikan kepada kamu, dan janganlah kamu pernah berkeluh kesah.
Syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan jangan kamu mengkufurinya. Kalau kita mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Akan tapi kalau kita mengkufurinya, maka Allah akan mengadab kita. Wahai istriku yang aku sangat mencintai kamu, terus terang aku sangat cemburu. Terus terang aku sangat cemburu wahai istriku. Terus terang aku sangat heran kenapa kamu kalau keluar rumah kamu berdandan luar biasa. Kamu pakai wangian. Kalau kamu keluar rumah kamu pakai baju yang terbaik. Tatkala kamu mau mengikuti satu acara kajian misalkan, kamu pakai baju yang terbaik yang kamu miliki. Kamu datang misalkan buka bersama seperti ini, kamu pakai baju yang terbaik yang kamu miliki. Tapi tatkala kamu di rumah, kamu layaknya gembel. Baju ala kadarnya yang kamu pakai, long dress yang kumal yang kamu pakai, bau wajan tercium di hidungku tatkala aku mendekat kepada kamu. Kamu tidak memakai, kamu tidak berhias di hadapanku, wahai istriku, sungguh aku cemburu. Kamu ini istrinya siapa? Istriku atau istri orang yang lain? Wahai istriku, terus terang, aku ingin engkau senantiasa berhias di hadapanku. Aku ingin engkau senantiasa tampil menawan di hadapanku, wahai istriku. Sungguh aku tahu engkau akan sangat sakit hati kalau aku berniat poligami. Sungguh aku tahu engkau sangat sakit hati kalau aku ingin menikah lagi. Tapi wahai istriku, kamu harus mengikat hatiku. Jangan biarkan aku menoleh kepada wanita yang lain. Seandainya engkau menjaga dirimu dengan berhias di hadapanku dalam setiap keadaan kamu, maka sungguh demi Allah aku akan katakan kepada kamu, wahai istriku, atau aku cabut demi Allahnya, aku akan berkata kepada kamu, wahai istriku, aku tidak akan menikah selain kamu, dan aku tidak akan berpikir wanita selain kamu. Dan sungguh kalau kamu mau melakukannya, jangan pernah kamu khawatir akan dirimu. Kamu akan terus bersama aku. Wahai istriku, bukankah sudah jelas suratku ini? Maka aku sangat berharap agar engkau merenungkannya. Dan aku akan sangat berharap kalau kamu mendapati dalam dirimu ada kekurangan-kekurangan yang seperti aku tuliskan dalam suratku ini, maka perbaikilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan melanggengkan rumah tangga kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini tadi ikhwah fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat dari seorang suami yang sangat dia mencintai istrinya dan menginginkan kebaikan pada diri istrinya. Dan insyaallah pada hari Ahad yang depan kita akan dengarkan jawaban dari istrinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada pertemuan kita ini, jadikan sebagai manfaat dan memberikan nasihat kepada kita semuanya kepada apa yang kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.